Haleluya, puji Tuhan. Sejahtera Allah ada bersama dengan kita. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan firman Tuhan. Lewat video yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Doa saya biarlah di masa-masa sukar ini firman Tuhan selalu menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami boleh nikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami lagi akan dibekali dengan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, biarlah firman ini hidup dalam hidup kami, memberi dampak, menjadi dampak dalam hidup kami. Bahkan boleh kami bawa dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, hikmat urapan Allah atas hamba-Mu, dan biar firman yang disampaikan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saat ini saya ingin kembali lagi membawa renungan firman Tuhan untuk kita sama-sama belajar, bahkan mengerti sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman. Saya ingin membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-23. Ada beberapa ayat yang saya ingin bagikan. Dan saya akan baca mulai Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang seterusnya. Tapi saya akan baca saja dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Yosua 23 ayat 1 sampai ayat ketiga. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya semua orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu." Ayat 4, "Ingatlah aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari ini, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan," ayat 5, "dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ayat yang cukup panjang, tetapi saya ingin membagi kepada kita tentang pesan-pesan Yosua yang Yosua sampaikan kepada orang-orang Israel. Ayat ini adalah hari-hari terakhir menjelang Yosua meninggal. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, tanggung jawab yang begitu besar yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada Yosua ketika Yosua menggantikan Musa. Kita tahu bersama Yosua itu dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, untuk menuntun orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, ayat ini menjelaskan tentang pesan-pesan dari Yosua. Ada beberapa pesan yang saya ingin bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini atau pada saat ini berkaitan dengan pesan Yosua yang dia sampaikan kepada orang Israel. Dan pesan ini atau isi hati dari Yosua ini berkali-kali sebenarnya sudah disampaikan oleh Yosua, bahkan sebelumnya oleh Musa kepada orang Israel. Nah, pesan penting ini saudara, mengapa berulang kali disampaikan baik sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan maupun setelah mereka menerima tanah Kanaan. Tadi ayat 1 sampai ayat yang kelima itu adalah berbicara apa yang Yosua ingin ingatkan kembali, review kembali, remind kembali, refresh kembali kepada orang Israel tentang apa yang Tuhan sudah lakukan lewat perantaraan Yosua. Nah, apa pesan Tuhan yang berkali-kali disampaikan oleh Yosua? Dalam hal ini
dalam menjelang Yosua selesai dalam masa kepemimpinannya, dia kembali memberikan pesan. Kembali dia mengingatkan kepada orang Israel hal-hal yang penting yang harus mereka jaga sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang telah dipanggil keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, menerima tanah perjanjian. Nah, apa yang harus diingat oleh orang Israel? Apa yang harus diingat, yang harus dilakukan? Dan saya percaya pesan ini juga bukan hanya pesan Yosua kepada bangsa Israel, tapi pesan ini juga penting untuk saudara dan saya menyimak, memperhatikan, sekaligus menjadi rema dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari berkaitan dengan apa yang menjadi isi Tuhan, pesan Tuhan lewat Yosua kepada saudara dan saya yang menonton video ini. Mari kita lihat di dalam kitab Yosua, masih Yosua pasal yang ke-23 ini, ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab Musa, kitab hukum Musa. Saudara-saudara, sekali lagi saya baca, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hal yang pertama yang diingatkan oleh Yosua adalah kuatkan hati. Dalam terjemahan lain, dia memakai kata hati yang berani. Artinya, untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan dibutuhkan keberanian. Bukan hanya berani dalam menghadapi tantangan, berani dalam menghadapi persoalan, tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini. Dia mengatakan bahwa untuk bisa memelihara dan melakukan firman Tuhan supaya tidak menyimpang, maka dibutuhkan hati yang berani. Berani apa? Berani untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan. Situasi yang ada saat-saat ini di masa COVID-19 membuat banyak orang percaya akhirnya kompromi dengan keterbatasan. Banyak orang Kristen akhirnya kompromi dengan kelemahan-kelemahan. Oh ya, terbatas. Oh, karena ini kondisi begini, sehingga akhirnya kita mulai melogikakan firman Tuhan. Kan dalam kondisi begini bolehlah kita kompromi dengan dosa, kompromi dengan kesalahan, kompromi dengan kejahatan. Padahal saudara-saudaraku dikasih Tuhan, di dalam segala situasi, dalam segala kondisi, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, yang paling penting harus kita ingat, kita mesti tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman. Dalam hal ini, kita tidak boleh kompromi. Kita harus tetap berani berkata firman, melawan segala tipu muslihat iblis atau melawan segala logika-logika yang bertentangan dengan firman. Kadang-kadang kita menjadi sikap permisif atau kita memiliki sikap yang ya udahlah, nggak apa-apa. Walaupun itu sebenarnya salah, walaupun itu sebenarnya tidak benar, tetapi karena kan ini situasinya lagi seperti ini, kondisinya seperti ini, akhirnya kita mulai mengizinkan ya hal-hal yang sebenarnya tidak boleh ada dalam hidup kita, itu kita lakukan. Sama seperti bangsa Israel. Kita tahu bersama bangsa Israel juga, mereka dalam perjalanan ketika mereka disuruh Tuhan untuk menghabisi, membasmi, membinasakan semua bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, tapi pada faktanya ada banyak bangsa-bangsa yang dibiarkan. Kalau sudah baca dalam kitab Hakim-Hakim. Alasan mereka adalah apa? Simple, supaya mereka bisa menjadi budak. Alasan mereka supaya mereka bisa menjadi pembantu
Padahal sebenarnya itu berlawanan dengan keinginan Tuhan. Sebenarnya itu berlawan dengan maksudnya Tuhan, dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tetapi saudara-saudara, hanya karena keadaan yang ada akhirnya membuat mereka banyak kompromi. Saudara tahu, akibat dari kompromi-kompromi tersebut membuat mereka hidup dalam begitu banyak masalah. Bahkan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan pun banyak sekali masalah yang mereka alami. Banyak sekali masalah yang mereka hadapi. Coba kita lihat sebentar dalam kitab Hakim-Hakim. Coba saudara lihat. Hakim-Hakim pasalnya yang pertama. Ayatnya yang kalau kita lihat saudara-saudara Hakim-Hakim pasal yang pertama. Di sana dijelaskan tentang ayat 1 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-36. Ya. Supaya saudara-saudara akhirnya di sana mereka itu dijadikan orang-orang rodi, pekerja-pekerja rodi. Saudara baca saudara ya, panjang sampai 36. Akibat ketika mereka membiarkan suku-suku yang harusnya dibinasakan, harus dikeluarkan. Tidak boleh ada bersama dengan bangsa Israel. Tapi karena mereka kompromi, saudaraku dikasih Tuhan ya. Mereka tidak membuang, tidak mengusir suku-suku asli atau orang-orang penduduk asli yang ada di Kanaan. Akibatnya apa? Itu menjadi masalah bagi mereka. Menjadi persoalan tersendiri dalam kehidupan mereka. Saudara nanti saudara mungkin selesai ini ya, nanti kita akan baca. Bahkan di dalam pasal 3 juga di sana dijelaskan tentang bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Dan itu memberi dampak buruk. Memberi dampak negatif dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yosua kepada orang Israel dan juga kepada saudara dan saya dalam ayat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, kuatkan benar-benar hatimu. Terjemahannya saya katakan tadi bahwa mari buat hati kita berani, kita memiliki ketegasan. Kita memiliki prinsip dalam melakukan firman Tuhan, tidak ada tawar-menawar. Ketika sudah berbicara tentang kebenaran. Kita tidak boleh tawar-menawar ketika sudah berbicara tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harga mati. Tidak boleh ditawar-menawar, tidak boleh diotak-atik. Kadang-kadang kita sudah mulai memasukkan logika. Ya, melogikakan firman Tuhan saya katakan di awal tadi. Sehingga apa? Ada hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan. Tapi hanya karena logika. Logika itu berbicara tentang keadaan, persoalan, situasi yang ada, ekonomi kita. Itu semua logika-logika. Dan kemudian kita masukkan kepada firman Tuhan. Kita coba tawar-menawar dengan firman Tuhan. Sehingga mengakibatkan apa? Kita mulai memilah-milah. Mana yang perlu kita lakukan? Mana yang harus kita kerjakan? Apa yang harus dituntut firman Tuhan? Kita mulai pilih. Dengan situasi yang ada, akhirnya kita mulai memakai kata kompromi ini. Sebenarnya kata lain kompromi adalah kita tidak berani untuk ambil sikap dalam melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak berani untuk menyatakan sikap kita, menyatakan pendirian kita. Menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, hidup di dalam kebenaran. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita mulai kompromi. Apalagi ada banyak pernyataan-pernyataan, kalau saudara banyak nonton video di YouTube. Melogikakan firman Tuhan, merasionalkan firman Tuhan. Sehingga apa? Kita mulai lalai melakukan firman Tuhan. Lalai dalam melakukan kehendak Tuhan. Lalai dalam melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai lalai beribadah. Kita lalai dalam menyembah memuliakan Tuhan. Lalai dalam memberikan persembahan. Bahkan kita mulai melogikakan, merasionalkan firman Tuhan. Sehingga apa? Kita mulai abai dalam mengembalikan perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak memang teori tentang perpuluhan dan sebagainya. Tapi apa yang firman Tuhan sudah sampaikan, lakukan saja. Jangan kita berteori dengan Tuhan. Kalau kita berteori terus dengan Tuhan, sampai kapan? Kita akan hidup dalam teori-teori yang akhirnya menyebabkan kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena yang Tuhan tuntut dalam kehidupan orang percaya bukan teori. Bukan analisa-analisa teologis yang akhirnya membuat banyak orang percaya bingung. Yang Tuhan butuhkan dalam hidup kita adalah ketaatan. Yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita adalah kita berani
bersikap, menyatakan kebenaran dalam hidup kita, melakukan kebenaran. Sekalipun memang itu bertentangan dengan logika kita. Sekalipun itu bertentangan dengan rasio kita. Karena pasal 23 ayat 6 ini jelas. Kuatkan benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ketika kita berani menyatakan sikap kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, berdiri atas kebenaran firman Tuhan, bahkan Alkitab katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dengan demikian apa Alkitab katakan ayat 6? Supaya kita tidak menyimpang. Kita harus berani menyatakan sikap kita, berani menyatakan posisi kita dalam kebenaran firman Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Supaya ujungnya apa? Tidak menyimpang. Kalau kita tidak mengambil sikap, tidak berani atau kita takut dalam menyatakan kebenaran dalam hidup kita, atau saya katakan tadi kita mulai kompromi dengan logika dan keinginan dunia, maka firman Tuhan katakan jangan heran banyak orang percaya hari ini menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak lurus dalam perjalanan imannya. Tidak lurus dalam melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kompromi. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sesuai dengan pesan Yosua kepada orang Israel. Karena memang kita tahu bersama perjalanan orang Israel itu penuh dengan dinamika. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Banyak hal yang mereka alami dalam hidup mereka setiap hari. Sehingga Yosua perlu mengingatkan, sekalipun mereka sudah ada di tanah Kanaan, Yosua perlu mengingatkan kembali kepada mereka tentang ketetapan hati mereka, ya, keseriusan hati mereka, penundukan diri mereka kepada kebenaran. Tidak boleh ada kompromi di sana. Sedikit saja kita berkompromi dengan dunia, dengan dosa, dengan logika, maka Alkitab katakan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dibutuhkan ketegasan hari-hari ini sebagai orang percaya. Anak-anak Tuhan dituntut Tuhan hari-hari ini bukan sekedar menjadi orang percaya saja, tapi harus berani menyatakan sikap berkenan dengan kondisi dunia sekarang. Ada banyak tawaran dunia hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak logika-logika yang ditawarkan dunia berkenan dengan kondisi dunia hari-hari ini. Membuat akhirnya banyak orang percaya itu menjadi kompromi dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan. Tetapi justru di saat-saat seperti inilah Tuhan sementara menguji Bapak Ibu Saudara dan saya. Menguji bagaimana kualitas kita. Apakah di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, pergumulan hari-hari ini kita masih berani berdiri tegak dalam kebenaran firman Tuhan. Masih berani untuk berkata kebenaran. Masih berani untuk hidup dalam kebenaran. Melakukan kebenaran. Sekalipun itu bertentangan dengan firman Allah. Bertentangan dengan logika kita. Sekalipun kebenaran yang harus kita lakukan itu bertentangan dengan kondisi yang ada. Bertentangan dengan ekonomi yang ada. Bertentangan dengan keadaan yang ada. Tuhan, ini sulit, ini sukar dan sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani, orang benar hidup oleh iman. Kita hidup bukan karena melihat situasi. Kita hidup bukan karena melihat kondisi yang ada. Kita hidup bukan karena melihat situasi yang ada. Justru kalau lihat kondisi yang ada, banyak orang khawatir, kecewa, sakit hati, akhirnya tinggalkan Tuhan. Tapi justru hari-hari ini adalah tantangan untuk pembuktian kemurnian iman. Konsistensi terhadap melakukan firman Allah itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Pembuktian untuk kita tetap konsisten. Kita tetap hidup dalam kebenaran, konsekuen untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi, Yosua ingatkan berani. Berani untuk hidup dalam kebenaran. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Yosua, Abraham pun melakukan yang sama. Tidak ada dasar berharap, tapi dia berani melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan buktikan. Saudara, ayat-ayat Alkitab, cerita ini bukan cuma sejarah. Ini bisa jadi pengalaman hidup saudara. Mari, di masa sulit ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, berani tetap melakukan firman Tuhan. Berani untuk berkomitmen, melakukan apa yang sudah dikehendaki Tuhan, apa yang sudah dicatat oleh firman Tuhan. Berani untuk melangkah
berani untuk bersikap, berani untuk hidup melakukan kebenaran, berani untuk hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan, berani untuk melayani Tuhan, berani untuk berkorban, berani untuk melakukan segala hal, berani untuk mengembalikan milik Tuhan. Memang tidak gampang, bertentangan dengan logika. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau kita tidak mau hidup kita menyimpang ke kanan ke kiri, berani lakukan firman, berani bersikap. Bersikap, berani menyatakan sikap sebagai orang percaya. Saya percaya anak-anak Tuhan yang berani adalah anak Tuhan yang siap untuk hadapi peperangan. Penakut, Tuhan bilang mundur. Bahkan dalam kitab Hakim-Hakim Gideon bilang, yang takut, yang gentar pulang. Dan banyak yang pulang karena takut dan gentar. Tapi orang-orang yang berani adalah orang-orang yang siap untuk menghadapi peperangan. Tetapi juga ingat, bukan hanya sampai di berperang. Orang-orang yang berani adalah orang-orang yang akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang berani untuk melakukan, memelihara, melakukan seluruh kehendak Tuhan. Supaya apa? Hidup kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami percaya firman-Mu telah mengingatkan kami, bukan hanya mendengar, tapi kami mau ambil sikap untuk berani dalam melakukan kehendak Tuhan. Berani untuk hidup benar, berani untuk berbuat yang terbaik, berani untuk melayani, berani untuk berkorban, melakukan seluruh kehendak Tuhan. Kami tidak menjadi anak Tuhan yang penakut, yang tawar hati. Tapi kami tetap punya komitmen untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, sekali lagi Engkau jamah kami semua. Berikan kami hati yang rindu untuk menjadi pelaku firman. Kami tidak penakut dalam melakukan firman. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, kami mau belajar untuk berani melakukan kehendak-Mu. Karena kami percaya orang yang berani melakukan firman-Mu tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan orang yang berani adalah orang yang siap untuk menerima kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa haleluya. Amin. Doa saya biar Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini dalam hidup kita. Supaya kita bukan hanya sekadar menerima, tapi kita juga menjadi orang yang melakukan dengan berani setiap kehendak Tuhan. Dan saya percaya kita adalah umat-umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di masa sukar ini. Percayalah, Dia adalah Allah Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.